Jangan lupakan itu. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sama dengan seorang suami tadi. Ia janganlah membenci dengan apa yang kurang, apa yang salah pada istrinya. Sesungguhnya ia ridha dengan semua sifat-sifat yang lain. Masya Allah, benar ya apa yang Rasulullah sabdakan, wahyu dari Allah ya. Kalau seorang suami pandai melihat kelebihan istri, ia pandai bersyukur, ia bisa mudah menerima kekurangan istri. Artinya kekurangan, ia bersabar, ia berlapang dada, sambil pelan-pelan suami untuk perbaiki istrinya. Dia didik istrinya dengan cara yang baik. Ya, kalau ada contoh yang baik dari suami, tentu istri akan semakin baik. Ya, ini alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini juga diingatkan istri ya, jangan lupa dengan kebaikan suami. Wala tansawul fadla bainakum. Janganlah lupa keutamaan di antara kalian. Kalau tadi disebutkan keutamaan suami atas istri, infak suami atas istri, sebaliknya juga sama. Ya, seorang wanita fatifillah ya, mengurus rumah, mengurus anak-anak, ya, mengurus suami, ya, mengurus rumah tangganya. Ternyata itu berat sekali ya, subhanallah. Ya, itu berat sekali, dan alhamdulillah seperti itu juga contoh dari para wanita salaf. Ya, ternyata mereka semuanya mengabdi kepada suami. Sampai pun wanita yang paling mulia, putri Nabi Fatimah, dia pemimpinnya wanita di dalam surga, Fatimah bintu Rasulillah. Bagaimana keadaannya? Tangannya sampai sakit mengabdi kepada suaminya, karena dia membuat tepung ya dari biji-bijian, kemudian dibikin roti, membuat adonan, dibikin roti, ya sampai tangannya sakit, sehingga datang kepada ayahnya meminta pembantu ya. Itu sakit karena apa? Mengabdi kepada suami, khidmat kepada suami ya, subhanallah. Jadi wanita salaf seperti itu. Muncul di akhir-akhir ya, mengatakan apakah bekerja untuk ya mengurus rumah, untuk mengurus anak-anak, untuk mengurus suami, itu hukumnya wajib ya. Ya, muncul pertanyaan seperti itu kalau disampaikan kepada para masyayikh. Para masyayikh menjawab, tidak pantas ya untuk bertanya seperti itu. Ya, seorang wanita tidak pantas bertanya seperti itu. Kenapa? Karena contoh dari para salaf, para wanita salaf semuanya bekerja untuk suami ya. Artinya kalau seorang istri mengabdi ya untuk suami, untuk rumahnya, menjaga rumah, menjaga anak-anak ya, demikian. Wanita ada di rumah, laki-laki keluar mencari nafkah ya, demikian. Maka ini alhamdulillah rahimahullah, kalau suaminya gantian urus rumah, capek tidak? Iya, suami akan merasakan susah ya, karena memang jiwa suami keluar ya, bukan di dalam rumah, tapi keluar mencari nafkah ya. Hirup-pikuk di luar, susah payahnya di luar, malah mampu ya, karena memang Allah ciptakan laki-laki kuat badan dan mentalnya untuk di luar. Ya, bapak-bapak ngomong anak ya, capek tidak? Masya Allah ya, saya kerja di luar, kerja keras berat, capek, tapi biasa capeknya. Tapi seharian nemenin anak ya, jalan-jalan seharian nemenin anak, badan rasanya capek sekali katanya. Ya, subhanallah. Demikian fitrah ya, wanita bersama dengan anak-anak, suami keluar rumah untuk mencari nafkah ya, demikian. Sehingga ini Allah ingatkan, wala tansawul fadla bainakum, jangan lupa keutamaan di antara kalian. Ya, sangat mulia ketika suami yang selalu mengingat istri, karena Allah perintahkan ternyata jangan lupa keutamaan di antara kalian.
Ya, seorang suami tatkala melihat istrinya bekerja semangat, dia bersungguh-sungguh mengerjakan pekerjaan rumah untuk anak-anak, untuk suami memperhatikan mungkin di hari libur bagaimana perasaan suami, berat dia ternyata. Dia kadang memandang istri ketika sedang tidur, dia kelihatan lelah sekali tidurnya, nyenyak sekali. Suami memandangnya, lihat dia kasihan istri dia kalau lagi tidur saya pandang ya. Banyak yang cerita ya, kalau lagi tidur saya lihatin, saya pandangin, saya nggak tega, katanya kasihan istri. Ya, subhanallah, benar ya seperti itu. Ya, artinya untuk para bunda juga sama ya. Coba lihat suami kalau lagi tidur, perhatikan coba. Lihat dia kasihan seharian kerja, capek ya. Sampai di rumah nggak hitungan menit ya, detik saya sudah tidur ya. Saking capeknya. Subhanallah. Ya, kalau ingat yang seperti itu, insya Allah hati lapang ya. Kadang masalah-masalah itu muncul akhwatifillah ketika sudah menikah lama ya, sudah 15 tahun menikah, sudah 20 tahun menikah, baru muncul masalah-masalah. Tapi masalah-masalah itu munculnya kenapa? Munculnya karena lupa masa lalu. Dia lupa di awal-awal ketika dulu masih sama-sama susah, sama-sama sulit, sama-sama berkorban, sama-sama berjuang ya. Ketika itu justru rumah tangga baik ya. Tapi ketika sudah 15 tahun, sudah 20 tahun, sudah mulai dunia longgar ya, malah ada masalah ya, ada apa? Ya, akhwatifillah, ternyata jawabannya ini, wala tansawul fadla bainakum. Banyak yang lupa dengan keutamaan pasangannya. Ya, banyak yang lupa keutamaan pasangannya. Saya seperti ini hidup bersama dengan istri, saya seperti ini hidup bersama dengan suami. Perjalanan panjang ya, kebersamaan yang panjang. Sehingga dengan keadaan seperti ini, alhamdulillah Allah mudahkan. Ya, tapi jangan lupa bagaimana keutamaan satu dengan yang lain, kemuliaan satu dengan yang lain. Masya Allah. Ini para wanita dibela Al-Quran ya, akhwatifillah. Karena kebanyakan laki-laki itu bebas. Ya, laki-laki bebas artinya ia seakan sangat merdeka ya. Beda dengan wanita. Ya, wanita banyak sisi ya. Dikatakan wanita mohon maaf janda misalnya, tentu sudah berbeda. Ya, wanita sudah punya anak 3, punya anak 5, ya, dalam pandangan umum sudah berbeda ya. Tapi kalau laki-laki seakan dia terbang bebas ya. Maka ini sifat-sifat kuatnya laki-laki. Maka diingatkan Nabi SAW, sebaik-baik kalian yang terbaik kepada keluarganya. Ya, jangan membenci seorang istri karena 1-2 sifat yang kurang, yang tidak disukai. Ingat dengan banyak kebaikannya. Semua yang kau ridhoi, Masya Allah. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, di mana Al-Quran yang mewajibkan seorang suami untuk memberikan mahar kepada istri. Ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Wa atun nisa' sadaqatihinna nihla. Berikanlah mahar untuk para istri. Wa intimna lakum an syai'in minhu fa nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Jika seorang istri memberikan sebagian untukmu, maka itu halal bagimu. Jadi mahar haknya siapa? Akhwatifillah, haknya istri. Demikian yang menentukan mahar siapa? Yang menentukan mahar istri, calon istri ya. Apa permintaan maharnya? Suami bertanya, calon suami bertanya ya, misal minta perhiasan, minta emas ya, atau apa yang yakin tidak memberatkan calon suaminya. Jadi sunnah seorang istri untuk tidak meminta mahar yang memberatkan calon suami. Sebaliknya suami juga berusaha untuk memberikan mahar yang besar, yang baik ya, semampunya. Ya, dua sisi yang sangat mulia di dalam Islam. Wanita jangan memberatkan mahar kepada suami, permintaan mahar kepada suami. Demikian sebaliknya suami bersungguh-sungguh untuk memberikan mahar yang terbaik, karena mahar itu pegangan untuk istri. Yang
mahar itu pegangan untuk si wanita ya. Ketika terjadi sesuatu, ada sesuatu yang bisa dia menyambung ketika suami meninggal misalnya, ketika cerai ya, pemegang mahar tersebut bermanfaat ya. Jadi bukan mahar bukan sekedar formalitas, ketika sudah selesai nikah mahar diambil kembali suami, dijual misalnya, kemudian dipakai untuk kehidupan, ya tidak boleh, itu hanya istri, tidak boleh kecuali memang fa'intibnalakum, kalau istri itu dengan baik hati dia memberikan sebagiannya, itu kebaikan istri ya. Kalau tidak memang hanya istri. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian Islam, Al-Quran memuliakan wanita dengan al-miras, dengan memberikan harta warisan yang ditinggalkan kedua orang tua, suami, saudara, keluarga, kerabat, yang demikian. Ada hak warisan yang itu tidak ada sebelumnya. Sebelum datangnya Islam, akhwati fillah, wanita di masa jahiliyah tidak punya hak waris sama sekali. Bahkan istri itu menjadi bagian warisan dari keluarga, warisan dari anggota ahli waris laki-laki. Wanita tidak ada warisan sama sekali. Ini sebelum datangnya Islam. Setelah datangnya Islam, maka Islam memuliakan semuanya, termasuk wanita. Lirijali nasibun mimma iktasabu, lirijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun. Kaum laki-laki mendapatkan warisan dari yang ditinggalkan kedua orang tua dan kerabat. Walinisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun. Wanita juga mendapat bagian dari warisan yang ditinggalkan kedua orang tua dan kerabat, mimma qalla minhu aw kasur, sedikit ataupun banyak, nasiban mafruḍah, bagian yang sudah ditentukan. Ini akhwati fillah rahimakumullah, laki perempuan sama mendapat warisan. Kalau kita perhatikan ternyata bagaimana sifat adilnya Allah. Iya, ini Lidzakari mithlul hadil unsayain. Laki-laki itu mendapatkan bagian dua kali lipatnya wanita. Ini syariat Allah, sifat adilnya Allah membagi warisan itu, laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Kalau seorang meninggalkan anak, akhwati fillah, ada 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan, maka bagian anak itu dibagi 3, menjadi 3 bagian. Laki-laki ambil 2, perempuan ambil 1 ya. Kalau laki-lakinya 2, perempuannya 1, iya 1 laki-laki 2 berarti 4 bagian, perempuan 1 berarti dibagi menjadi 5 bagian. Yang laki-laki ambil 2, perempuan ambil 1. Laki-lakinya 1, perempuannya 2, maka dibagi menjadi 4 ya. Laki-laki ambil 2, perempuan 1, perempuan yang kedua juga 1, jadi 4 bagian. Demikian jadi zakari misrul hadil unsayain, laki-laki mengambil 2 bagian dari bagian perempuan. Ternyata secara kenyataan, akhwati fillah, laki-laki ambil 2 bagian, tapi tanggungannya itu sangat banyak. Ya, laki-laki tadi menafkahi, laki-laki menanggung, dia menafkahi istri, anak-anak, kedua orang tua yang sudah tidak mampu bekerja, dia atau kerabat, keluarga dekat yang memang tidak mampu, yang punya kewajiban untuk menolong mereka. Ya, ini 2 bagian untuk laki-laki itu banyak dipakai untuk yang lain ya, akhwati fillah. Tapi kalau wanita dengan 1 bagian, itu 1 bagian 100% untuk diri sendiri. Ya, 100% untuk diri sendiri, tidak ada kewajiban menafkahi, tidak ada. Kewajiban untuk berbagi dengan yang lain, yaitu kalau dari sisi yang wajib tidak ada. Kecuali nanti sudah memang mencapai nisab dan sudah 1 tahun ya, maka wajib dizakati ya. Kalau itu harta zakawi, harta zakat ya akhwati fillah. Kalau bukan harta zakat maka tidak ada zakatnya. Mobil, rumah, misalnya tanah, itu bukan harta zakat sehingga tidak dizakati. Kecuali kalau itu harta dagangan ya, harta dagangan maka dizakati. Akhwati fillah
fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara dalil Al-Quran yang memuliakan wanita adalah larangan untuk menyusahkan wanita, larangan untuk menyempitkan wanita. Ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, perhatikan ini dalam surat An-Nisa ayat 19 sampai 21. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarisun nisaa karha. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kalian untuk membuat karha, membuat susah wanita. Wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna. Janganlah kalian menyempitkan wanita agar ia meminta cerai dengan tebusan. Ya, khulu ya khatifillah. Mungkin seorang suami tahu cara untuk mengambil maharnya. Bagaimana caranya untuk mahar itu bisa kembali pada suami? Wah, berarti istri dibuat saja tidak betah, tidak nyaman. Tapi tidak dengan jalan suami menceraikan istri, bukan, tapi dengan jalan apa? Istri dibuat susah, dibuat sempit sampai tidak kuat, kemudian meminta cerai. Dan hak laki-laki menceraikan, hak wanita meminta cerai. Khulu ya, meminta cerai dengan tebusan, mengajukan cerai dengan tebusan. Kalau suami tidak menceraikan, maka yang menceraikan ya waliul amri, pemimpin kaum muslimin. Kalau kita pengadilan agama ya. Dan syaratnya seorang wanita untuk mengajukan cerai, ya menggugat cerai dengan tebusan itu harus dengan tebusan. Dan gambaran tebusan adalah mahar yang diberikan itu dikembalikan. Ya, ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Seorang sahabiah, ini dalam syariatnya khulu ya, seorang sahabiah melihat suaminya ternyata dia tidak bisa menerima. Ya, suaminya ternyata yang paling kecil, yang paling pendek, yang paling hitam, yang paling keriting rambutnya, dan seterusnya, paling buruk wajahnya. Sehingga dia tidak bisa, dia setelah melihat keadaan demikian, dia tidak bisa menerima. Kemudian datang pada Nabi SAW, aku tidak mencela, aku tidak mencela agamanya, akhlaknya, tapi aku takut kufur kepada Allah setelah Islam. Iya, maka Rasul katakan, apakah engkau mau kembalikan kebun yang dulu menjadi maharnya? Iya wahai Rasulullah, aku kembalikan. Ya, inilah syariat khulu ya. Ingin meminta cerai dari suaminya dengan tebusan. Ya, Rasulullah, engkau kembalikan maharnya, kebun yang dulu menjadi mahar untukmu. Iya, aku kembalikan wahai Rasulullah. Ini akhwati fillah. Jadi dalam Islam, untuk laki-laki punya hak untuk menceraikan istri, untuk wanita tidak punya hak cerai, tidak punya hak. Istri menceraikan suami tidak ada dalam Islam ya akhwati fillah. Itu yang biasa disebut orang-orang awam ya. Istri menceraikan suami itu bahasanya orang awam yang tidak tahu ilmu. Yang ada bukan menceraikan, kalau wanita itu menggugat cerai dengan tebusan atau disebut khulu akhwati fillah. Maka kalau tahu syariat khulu, berarti seorang suami bisa ambil kembali maharnya, kemudian mungkin dulu kasih mahar 10 gram, mungkin 20 gram misalnya. Ya akhwati fillah rahimakumullah. Kemudian dia ingin ambil mahar tersebut dengan cara apa? Istri dibuat susah, dibuat sempit, dibuat tidak nyaman, dibuat tidak betah, sehingga ia sendiri yang minta cerai. Kemudian cerai dengan tebusan. Ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan Al-Quran mengingatkan kembali tadi akhwati fillah surah An-Nisa ayat 19 sampai 21. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, wahai para suami, hendaklah bermuamalah yang baik kepada istri, berakhlak mulia kepada istri. Fa in karihtumuhunna,
jika engkau benci dengan istrimu, fa'asa takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi Anda wahai suami benci dengan sebagian yang ada pada istri, tapi Allah jadikan pada istrimu khairan katsira. Itu kebaikan yang sangat banyak. Subhanallah, Allah ingatkan. Ternyata akal kita ini terbatas. Akhwati fillah, ayah bunda rahimakumullah, akal kita ini terbatas. Kadang dikuasai dengan satu pikiran. Benci dengan istri ya, karena satu sebab, dua sebab, benci sekali dengan istrinya. Tapi ternyata dari sisi yang ia tidak benci itu banyak, dan ternyata yang tidak ia benci itu kebaikan yang sangat banyak untuknya. Ia tidak merasa, sehingga hanya fokus pada kebencian tersebut, kemudian ia ingin memisahkan istrinya. Nah ini akhwati fillah rahimakumullah, tugas kita ya, kalau ada suami istri yang bermusuhan, yang sedang berselisih, sedang bermasalah, kalau kita mampu maka kita masuk itu dalam rangka untuk islah ya, untuk mendamaikan. Bagaimana cara mendamaikan? Banyak kebaikan yang ada pada keduanya, itu jangan dilupakan. Itu ditonjolkan, tampakkan ya. Allah kasihkan anak, kadang mau pisah, mau cerai, padahal anak sudah 3, anak sudah 5 ya. Kemudian mau cerai, ya jangan sampai. Ada apa? Ini sudah punya 5 anak, kemudian cerai. Selama proses punya 5 anak ini apa yang terjadi? Ya kemudian lupa dengan semua kebaikan yang ada, semua keburukan? Tentu tidak ya. Banyak sekali kebaikan, cuma tertutup, lupa. Wa ma ansanihu illa syaitan, tidak membuat kamu lupa kecuali bisikan syaitan ya. Syaitan yang berpengaruh untuk bisa memisahkan antara suami dan istri ya. Ya kalau tidak, masya Allah kebaikan yang ada pada suami dan istri itu sangat banyak. Kitanya saja yang kufur ya. Kita yang kufur dengan kebaikan pasangan kita. Kalau kita bisa menghitung, masya Allah banyak sekali. Ya tidak bisa kita lupakan akhwatillah. Demikian suami dan istri yang sama. Dan ya seorang suami selalu ingat kebaikan istrinya, seorang istri juga demikian. Maka itu sangat lapang dadanya ya untuk menerima, memaafkan apa yang kurang pada pasangannya. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, keutamaan sebagian di atas sebagian yang lain. Ya, Allah pun ingatkan ini dalam surah An-Nisa ayat 32. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'din. Janganlah sebagian berandai-andai dengan kebaikan yang ada pada sebagian yang lain. Ya seorang wanita mengatakan, seandainya aku jadi laki-laki maka sungguh enaknya jadi laki-laki. Ya kadang ibu-ibu bilang ya dengan ucapan ini kepada suami, enaknya jadi suami. Ya bebas, mau keluar masuk rumah bebas, mau kemana-mana bebas katanya. Jangan akhwatillah, masing-masing Allah muliakan ya. Faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'din. Allah muliakan sebagian di atas sebagian yang lain. Ya sama juga dengan laki-laki, kalau mungkin berada-ada tadi perempuan enaknya ya tinggal duduk manis di rumah, semuanya beres ya, seakan demikian. Makanya tidak boleh ya berandai-andai yang demikian. Allah tegaskan, lirijali nasibun mimma iktasabu wa linnisa nasibun mimma iktasabna. Laki-laki punya bagian dari apa yang ia usahakan, dan wanita juga mendapat bagian dari apa yang ia usahakan. Maka ending perjalanan laki-laki dan perempuan di akhirat sama-sama masuk surga. Iya, hanya beda jenis kelamin, tapi dari sisi amal, ibadah, iman sama. Man amila salihan min dzakarin aw unsa, barang siapa beramal saleh baik laki-laki maupun perempuan, bahwa mukmin dalam keadaan beriman, pada nuhyiyanahu hayatan thayyibah, kami akan berikan kehidupan yang baik dunia dan akhirat. Sama akhwatillah. Ya, laki dan perempuan dari sisi kemuliaan Allah, keutamaan dari Allah sama. Kesempatan untuk beramal saleh sama. Kesempatan untuk masuk surga, mulia di dalam surga sama. Alhamdulillah. Ini ya akhwatillah rahimani wa rahimakumullah.
Ya, di antara yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, di dalam memuliakan wanita, bahwa seorang wanita menjadi partner untuk laki-laki dalam ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah. Istri itu partner yang parenah, yang membersamai. Dia partner seorang suami, seorang laki-laki dalam apa? Dalam ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan akhwati fillah ya dalam surat Al-Ahzab ayat 35. Sesungguhnya muslim laki-laki dan perempuan, mukmin laki-laki dan perempuan, yang tegak beribadah laki-laki dan perempuan, yang jujur laki dan perempuan, yang sabar laki dan perempuan, yang khusyuk laki dan perempuan, yang bersedekah laki dan perempuan, yang berpuasa laki dan perempuan, yang menjaga kemaluan laki dan perempuan, yang banyak berzikir kepada Allah laki maupun perempuan, a'adallahu lahu maghfiratan wa ajran 'azimah. Allah siapkan untuk mereka pahala yang sangat besar serta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa ampunan Allah dan pahala yang besar? Alhamdulillah, laki dan perempuan. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal qanitin wal qanitat was sadiqin was sadiqat was sabirin was sabirat wal khashi'in wal khashi'at wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat was sa'imin was sa'imat wal hafidin furujahum wal hafizat wal dzakirin Allah katsiran wal dzakirat. Ya, ini laki perempuan semua disebutkan sama. A'adallahu lahu maghfiratan wa ajran 'azimah. Maka Allah siapkan untuk mereka pahala yang besar serta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, jadi laki dan perempuan memang Allah ciptakan akhwatifillah itu pasangan ya. Allah ciptakan Adam, dari Adam Allah ambil tulang rusuk untuk menciptakan Hawa. Sehingga antara Adam dengan Hawa itu apa bedanya? Beda dari jenis kelamin laki dan perempuan, tapi apa samanya sama. Allah ciptakan Adam dari tanah, setelah menjadi Adam Allah ciptakan Hawa dari suaminya, dari Adam alaihissalam. Sehingga antara suami dan istri ini fitrahnya itu bersama atau berpisah? Jawabannya bersama. Laki dan perempuan, suami dan istri itu bersama. Kenapa? Karena wanita fitrahnya itu diciptakan dari seorang laki-laki, dari tulang rusuknya seorang laki-laki. Ya, maka suami dan istri itu bersama. Karena dalam semua kebaikan, dalam semua ketaatan, ibadah, ya, mendekatkan diri kepada Allah ketika itu bersama kuat sekali. Ya, Rasulullah menyifati rahimahullah mura'an qama minal lail fasalla summa ayqadha ahlahu fa in abad nadaha fi wajhiha al-ma. Semoga Allah merahmati seorang suami yang ia bangun malam kemudian ia sholat malam, setelah itu ia bangunkan istrinya, kalau tidak mau bangun ia simpan dengan air. Ini kalau bersama ya, antara suami dan istri itu bersama itu kuat sekali. Suami mengajak untuk sholat malam, istri langsung menyambut, ayo kita sholat malam. Masya Allah, kuat sekali. Sebaliknya mungkin dia duluan sadar, seorang istri bangun duluan sholat malam, dia ajak suaminya, ayo bangun malam, kemudian bangun. Masya Allah. Ya, ini alhamdulillah Allah, mereka adalah kalian suami dan istri itu partner ya, yang selalu bersama. Akhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ketika terjadi membangkang ya, seorang istri membangkang suami, bagaimana Al-Quran memuliakan seorang wanita. Akhwati fillah rahimakumullah, dalam surat An-Nisa ayat 128 129. Wa in imra'atan khafat min ba'liha nusuzan aw i'radan fala junaha 'alaihi ma an yusliha bainahuma sulha aw sulhu khair. Jika seorang istri ia membangkang suaminya
atau berpaling darinya, maka tidak mengapa keduanya mengutus utusan yang terbaik dari keluarganya untuk damai, sulh khair, dan islah, mendamaikan itu kebaikan. Wa uhdiratil anfusus syuh, dan jiwa itu disifati dengan sifat syuh, sifat pelit, sifat kikir. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, jadi saat mengajar istri yang membangkang, maka nasihati dengan cara yang baik. Sudah berusaha sebisa mungkin, sekuat mungkin, doakan istri ya dengan cara nasihat tadi langkah pertama. Tidak berubah, maka cara yang kedua, yaitu dengan baikat tempat tidurnya. Ya, baikat, diamkan. Ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau ternyata baikat juga tidak mempan, maka yang ketiga boleh memukul ya, dengan pukulan yang mendidik. Jadi pukulan suami untuk istri itu bukan pukulan yang menyakiti, membahayakan, yang merusak, tidak, tapi pukulan yang mendidik. Maka disebutkan tafsirnya itu dengan kayu siwak ya, memukul dengan kayu siwak. Itu menunjukkan suami marah, suami tegas, tapi tidak sampai membahayakan. Kalau tidak mempan, yang ketiga dengan pukul, maka jalan terakhir ini islah. Suami mengutus utusan dari keluarga yang paling bijak, yang paling berilmu. Istri juga mengutus seorang yang paling bijak, paling berilmu. Kemudian mereka berunding di apa yang terbaik. Masih mungkinkah untuk dipertahankan atau sudah lebih baik berpisah? Ya, ini akhwati fillah rahimakumullah. Artinya di sini ada memuliakan wanita dari sisi bahwa Islam memberikan solusi. Wanita terkatung-katung ya, suaminya tidak baik, suaminya sangat buruk, suaminya tidak amanah, suaminya tidak bisa menjadi contoh, tidak bisa mendidik istri. Dia dengan segala kehidupannya yang sangat buruk, mungkin masuk dalam dosa-dosa besar, tidak pernah menafkahi, tidak mengurus keluarga. Ya, bagaimana dengan seorang istri yang suaminya seperti itu? Ya, punya jalan untuk berpisah dari suaminya kalau memang sudah benar-benar tidak mungkin bersamanya. Keburukan sangat banyak. Atau khawatir anak-anak terpengaruh dengan keburukan suaminya, ayah mereka, ya demikian. Ini akhwati fillah rahimakumullah, jalan terakhir berarti harus pisah. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara penjagaan Allah di dalam Al-Quran untuk wanita, tidak boleh menuduh wanita dengan tuduhan yang keji, tuduhan berzina, padahal mereka bersih, mereka berlepas diri dari keburukan tersebut. Ya, ini Allah sebutkan di dalam surat An-Nur ayat yang keempat, akhwati fillah, alladzina yarmuna al-muhsanat tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik sedang mereka tidak bisa mendatangkan 4 saksi, fajliduhum samanina jaldah, cambuklah mereka 80 cambukan. Ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sama dengan surat An-Nur ayat 23. Innal ladzina yarmuna al-muhsanatil ghafilatil mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum 'adzabun 'adzim. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik, yang jauh dari keburukan, yang beriman, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat. Mereka mendapatkan azab yang sangat besar. Ya, Allah menjaga wanita-wanita yang beriman dari tuduhan keji, tuduhan yang buruk. Ya, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, demikian Islam memuliakan wanita dengan jalan menikah. Ya, menikah itu sakinah, mawaddah, warahmah. Ini dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang sering kita bahas. Min ayatihi al-khalaqalakum min anfusikum azwajan. Di antara tanda-tanda
tanda keagungan Allah. Allah jadikan kalian berpasang-pasangan di atas gunung hidayah agar kalian merasakan sakinah, sya'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah jadikan di antara kalian saling mencintai dan saling menyayangi. Demikian tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian Islam memuliakan wanita. Ketika terjadi talak, maka talak itu diberikan masa iddah 3 kali haid. Ya, selama 3 kali haid tadi kesempatan suami untuk rujuk pada talak pertama dan kedua. Setelah dijatuhkan cerai, maka suami tidak boleh mengusir istri pergi dari rumahnya. Seorang istri juga tidak boleh lari meninggalkan rumahnya ketika sudah dijatuhkan cerai, ya Alhamdulillah. Kenapa? Masih ada masa iddah. Selama masa iddah belum selesai, maka status mereka adalah status suami istri, ya, secara sah, secara sempurna. Sehingga tidak boleh orang lain masuk, ya. Ketika tahu seorang wanita dicerai, kemudian ada laki-laki yang menghubungi wanita tersebut, gak apa-apa, kamu cerai nanti sama saya. Ya, misalnya demikian, boleh tidak? Kalau masih dalam masa iddah tidak boleh, itu haram, ya. Masih dalam masa iddah, maka selesaikan. Ternyata suami menyesal, suami kemudian rujuk, ya rujuk. Bisa dengan ucapan, bisa dengan bercampur, ya. Itu artinya rujuk. Maka yang seperti ini kemuliaan untuk wanita. Tidak cerai langsung pergi, ya, tapi cerai masih diberikan kesempatan. Mungkin suami sadar, mungkin suami memilih, ya, mending saya tetap sama istri, sabar, ternyata itu lebih enak, lebih ringan daripada berpisah, ya, ternyata susah. Kemudian anak-anak, apa bicara anak-anak, ya, Fatifillah, itu kasihan mereka. Abi ubinya bisa, abi ubinya sudah orang lain semuanya, ya, artinya sudah tidak bersama, tidak serumah dan seterusnya. Yang susah siapa? Anak-anak, ya. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir, Islam memuliakan wanita. Batasan di dalam poligami, ya, ta'adud, poligami dalam Islam itu 4, ya, maksimal. Ini bicara orang-orang yang mampu, laki-laki yang mampu, laki-laki yang kuat, mungkin hartanya banyak, dia mampu, dia kuat lahir dan batinnya sehingga ingin menikah. Kalau seperti itu di masa jahiliyah sebelum datangnya Islam, laki-laki yang seperti itu punya istri 9, 15, 20, ya, demikian. Ya, orang-orang dulu yang punya harta yang melimpah, mungkin kepala suku, kepala kabilah, itu istrinya banyak sekali. Dan para sahabat juga sebelum datangnya Islam seperti itu. Ketika datang Islam, Allah perintahkan, "Kaifa mataba minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'." Nikailah para wanita yang baik-baik 2, 3 atau 4, maksimal 4. Maka kemudian para sahabat segera memisahkan sebagian istrinya karena maksimal 4, ya. Artinya 4 ini sudah cukup untuk laki-laki, 4 juga untuk wanita, itu sudah, ya, buat mereka cukup, ya, dari sisi kebutuhan lahir dan batin. Tapi dibayangkan kalau istrinya 10, 20 misalnya, ya, kalau 10 berarti 10 hari sekali jumpa dengan suami, itu sangat lama. Ya, kalau bagian masing-masing 1 hari, ya, istrinya 20 berarti 20 hari sekali jumpa dengan suami. Padahal seorang istri sangat butuh deh untuk bersama dengan suami, ya, demikian. Maka batasan ini adalah justru pembatasan 4 ini memuliakan wanita, ya, Alhamdulillah. Karena kalau di masa lalu sebelum datang Islam itu sangat buruk, ya, tidak ada perhatian yang demikian. Dan tentu syariat Allah yang kita sebutkan tadi syariat yang paling sempurna, yang paling bijak, paling hikmah, ya, syariat yang paling adil, ya, sehingga mungkin akal belum bisa menerima, tapi kita orang-orang yang beriman tentu beriman bahwa semua yang datang dari Allah, ya, yang terbaik. Tapi sampai di sini alhamdulillah apa yang kita kaji mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahu taala a'lam bissawab. Ya, jazakallahu khairan atas materi yang disampaikannya. Masih ada sedikit waktu untuk sesi tanya jawab.
Jadi silakan Alhamdulillah ada pertanyaan. Izin bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya pembagian harta gonogini menurut Islam? Baik, Alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau di dalam Islam agama kita Alhamdulillah ya, maka kepemilikan itu jelas, sehingga masing-masing memiliki, masing-masing punya hak memiliki ya. Seorang laki-laki punya hak untuk memiliki harta, seorang wanita juga punya hak memiliki harta. Ketika sudah berkeluarga, sudah menikah, maka seorang suami punya hak untuk memiliki harta, seorang wanita juga punya hak untuk memiliki harta. Sehingga masing-masing ada kepemilikan yang jelas. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bagaimana kalau ternyata itu dikerjakan bersama? Kalau dalam syariat Islam harusnya diperjelas dari awal ya. Misalnya buka usaha, kemudian dikerjakan berdua suami dan istri, ya maka diperjelas kalau keadaan seperti itu. Tugas suami untuk mencari nafkah, tugas istri untuk mengurus rumah ya, karena diurus berdua usaha tersebut, ya maka harus berjelas. Ya berapa persen hak suami, berapa persen hak istri ya, demikian. Diperjelas dari awal sehingga hasil pun ya masing-masing memiliki bagian tersebut. Ini Alhamdulillah rahimahumullah. Ya seperti itu tidak diperjelas di negeri kita ya, di kebiasaan kita, sehingga seakan itu ada harta gonogini, itu harta milik bersama. Seorang syekh ditanya, "Syekh, saya membangun rumah ya, tapi dulu istri saya memasukkan hartanya sekian ratus juta misalnya, sekian ratus juta, bagaimana dengan rumah tersebut?" Ya kalau itu ada yang membangun dan ada yang menyelesaikan pembangunan rumah tersebut, maka itu milik Anda. Bagaimana dengan harta istri yang dimasukkan tadi? Ada kembalikan, kata saya. Ada kembalikan, karena itu harus jelas milik siapa ya. Dulu masukkan 200 juta misalnya, kembalikan 200 juta itu milik istri ya, kembalikan. Ya, jadi Alhamdulillah, jadi dalam Islam tidak ada ya harta gonogini, tidak ada. Harus jelas mana harta suami, mana harta istri. Alhamdulillah. Demikian Allah Ta'ala a'lam bishawab. Baik Ustaz, berikutnya, apa Ustaz, bagaimana jika mahar tersebut sudah tidak ada atau sudah dijual atau dipakai selama berumah tangga, apakah tidak mengapa Ustaz? Iya, Alhamdulillah, mahar itu harta yang halal, harta yang baik ya. Milik siapa? Milik istri. Ya, artinya mau disimpan, mau dijaga, mau dipakai, dia mau dijual, dimanfaatkan, itu bebas, itu harta milik Anda. Tapi maksud dari khulu tadi ketika mengajukan cerai, menggugat cerai pada suami harus ada tebusan sesuai senilai dengan mahar. Kalau mahar sudah tidak ada ya. Dulu maharnya 10 gram emas misalnya, maka Anda menggugat cerai suami, ya maka kembalikan 10 gram, tidak harus yang maharnya ya gram dengan yang sekarang ya. Dulu 22 karat misalnya, kembalikan dengan yang 22 karat. Ya Allah Ta'ala a'lam. Baik Ustaz, berikutnya Ustaz, bagaimana sikap seorang menantu apabila ingin menagih hutang mertua yang sudah dijanjikan lama untuk dikembalikan? Ternyata setelah ditagih mertua tersebut malah menuntut menantunya untuk mengembalikan semua uang yang telah diberikan selama menjadi menantu dengan nominal yang lebih besar dari hutang mertua ke menantunya. Baik, Alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah. Sama ya yang seperti ini. Akadnya harus jelas, statusnya harus jelas ya. Artinya kalau hutang piutang ya tetap itu hutang piutang, tidak selesai di dunia, selesai di akhirat, harus selesai di akhirat ya. Yang
Ya, di antara yang dijaga dalam Islam adalah harta. Perkara-perkara pokok yang dijaga di dalam Islam itu nyawa, kehormatan, harta, dan seterusnya di antara harta. Maka kalau seorang mengambil harta orang lain harus mengambil dengan cara yang benar. Sampai pun syariat seorang istri ketika tidak dinafkahi dengan cukup boleh mengambil harta suami. Itu pun Rasulullah katakan bil ma'ruf. Ya, ambillah yang cukup untuk dirimu dan anak-anakmu bil ma'ruf, kata Nabi, dengan cara yang baik. Ya, maka secara hukum untuk tadi hutang, maka itu benar masih hutang mertua ya. Kalau dia marah karena tidak paham sehingga tidak mau membayar, tidak masalah, Anda bersabar. Kalau Anda ridho itu lebih besar pahalanya. Kalau tidak ridho itu akan selesai di akhirat ya. Adapun yang diberikan mertua kepada Anda tadi itu bagaimana, diberi bentuknya hutang atau diberi bentuknya pemberian? Kalau pemberian hibah maka tidak bisa diambil kembali. Ya, karena mengambil pemberian itu seperti menjilat ludah, ya, seperti menjilat ludah yang sudah dikeluarkan. Waliyadzubillah. Ya, sehingga itu tidak bisa diukit, tidak bisa diukit-ukit, ya, tidak bisa disebut-sebut, ya, betul. Demikian Allah Ta'ala alam. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya. Bismillah Ustaz, mohon nasihatnya atau tipsnya untuk para istri untuk menguatkan hati dan mental di dalam menerima takdir ketika suami belum bisa memuliakan istrinya. Kemudian, apakah boleh seorang istri meminta kepada Allah untuk suaminya di akhirat diganti dengan yang lain, Ustaz? Karena selama di dunia ini suami tersebut sukanya hanya marah-marah dan berkata kasar. Kalau masuk surga maka semuanya sudah soleh dan solehah ya. Jiwanya suci, badannya suci ya. Mereka itu penduduk surga semuanya seperti satu hati ya. Dia tidak boleh ya doa seperti tadi ya. Itu melampaui batas ya. Artinya kalau suami tidak soleh, suami masuk neraka ya. Waliyadzubillah. Kalau masih muslim, nanti pada akhirnya akan selesai dari dosa-dosanya, kemudian baru masuk surga. Ketika masuk surga itu menjadi manusia yang sempurna ya. Sudah tidak pemarah lagi budaya, sudah tidak berakhlak buruk lagi karena sudah dicuci dalam neraka bersih ya. Jadi untuk di dunia Anda pertimbangkan maslahat semuanya. Anda diuji Allah dengan suami yang seperti itu, jangan 100% ditimpakan pada suami, tapi juga muhasabah untuk diri sendiri. Kok saya dikasih suami seperti itu sama Allah? Mungkin karena dosa-dosa saya di masa lalu, mungkin banyaknya kesalahan dan dosa saya di masa lalu. Ya, muhasabah. Muhasabah min musibatin fa bima kasabat aydikum. Tidak ada musibah yang menimpa kecuali atas ulah tangan kalian. Ya, semua musibah itu atas ulah tangan kalian. Wa ya'fu an katsir, dan Allah banyak memaafkan. Jadi tetap tenang bunda jika diuji seperti itu, sabar, ya, hati yang lapang menerima, sambil terus nasihati suami, tunjukkan akhlak yang baik, ya. Anda bimbing suami dengan cara yang baik, dengan akhlak yang mulia, ya, mudah-mudahan betapa banyak yang kemudian akhirnya dapat hidayah, ya, akhirnya dapat hidayah, kemudian lurus menjadi baik seperti Anda, terbuka hatinya, doakan di waktu-waktu mustajab ya. Kecuali kalau sudah dalam perkara yang besar, seperti berjudi misalnya, minum khamr misalnya, berzina secara terus-menerus tidak bertobat, Anda khawatir itu merusak diri Anda, merusak anak-anak, sehingga Anda sudah nasihati dengan segala macam cara tidak bisa berubah, maka boleh Anda untuk berpisah darinya, meminta pisah darinya karena buruknya akhlak ya, itu boleh. Tapi kalau masih bisa diterima, tidak sampai kufur, tidak sampai dosa keluar dari Islam, dan Anda masih bisa bersabar, masih bisa terus dia membersamai, mudah-mudahan suatu saat akan Allah kasih hidayah. Alhamdulillah, Anda banyak sekali mendapat keutamaan dan pahala. Demikian Allah Ta'ala. Tadi yang pertanyaan pertama, satu nasihat yang ditakdirkan memiliki suami yang kasar. Tadi nasihatnya untuk bersabar,
mulia, ya jangan lupa doa di waktu-waktu mustajab antara adzan dan qomat, salat malam seperti jamaah terakhir waktu mustajab, ya demikian. Dan ketika tidak ada solusi dan ada khawatir merusak diri dan anak-anak, ya maka boleh untuk minta cerai ya dari yang seperti itu, sebab yang syar'i karena buruknya akhlak suami. Tapi kalau masih bisa bersabar ya, dan minta pada Allah memberikan ya suami yang mendapat hidayah, dibukakan hidayah Allah Ta'ala. Baik Ustaz, untuk pertanyaan terakhir, Ustaz, apakah ya apabila tapi pada asalnya wanita tidak boleh menjadi pemimpin atas urusan umum kaum muslimin ya. Pemimpin atas urusan umum ya, Pak Presiden, gubernur, bupati, wali kota ya, camat, dukung ya, sampai yang kecil sampai ke mungkin Pak Kadus ya, Pak RT, itu yang mengurus urusan umum kaum muslimin. Maka seperti itu harus laki-laki. La yuflih qaumun walla amruhum imra'ah. Tidak akan beruntung ya satu kaum yang dipimpin oleh wanita ya, tidak akan sukses satu kaum yang dipimpin oleh wanita. Ini yang Allah pada asalnya tidak boleh ya, kecuali keadaan mendesak, memang ada masalah besar untuk bisa ya, ada masalah besar untuk wanita naik ya, karena laki-laki rusak semuanya, laki-laki kafir semuanya, tidak ada yang kecuali hanya wanita saja. Seandainya demikian ya, ini keadaan mendesak ya, karena dalam setiap kaidah itu ada pengecualian ya. Jadi kalau mendesak sudah beda hukumnya, yang haram saja menjadi boleh karena mendesak ya. Tapi kalau masih ada, alhamdulillah, maka tetap itu tugas laki-laki yang tadi yang kita sebutkan dalilnya. Tapi demikian alhamdulillah, apa yang kita kaji pada kesempatan bagi yang berbahagia ini, Al-Quran memuliakan wanita, tujuh Al-Quran di dalam memuliakan wanita. Alhamdulillah, khusus untuk bapak-bapak yang hadir ya, kita sebagai seorang suami Allah berikan kemuliaan di atas wanita ya. Tapi juga amanah besar untuk menjadi yang terbaik untuk mereka, berakhlak mulia untuk mereka, dia membimbing, mendidik mereka dalam tulang rusuk yang bengkok, ya demikian seterusnya. Alhamdulillah. Sebaliknya ya, seorang wanita juga demikian, jadilah wanita yang sangat taat kepada suami. Seandainya memerintahkan untuk sujud kepada orang lain, sungguh aku perintahkan seorang istri sujud kepada suami. Demikian alhamdulillah. Allah Ta'ala al-sawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.